Jambi-nya ini memang terkait dugaan tindak pidana dugaan pidana dengan perusahaan plasma sawit. Ibu Tri Wulansari, guru honorer SD 21 Desa Pematang Raman. Nah, itu sudah dinyatakan selesai. Begitupun dengan tamparan itu juga diakui oleh pihak guru. Namun berbeda dengan pandangan dari siswa dan pandangan dari guru. Kebapak-bapakan ya. Karakternya bukan memang keibuan ya. Kebapakan memang nggak ada sesuai itu. Memang nggak ada. Memang lebih ini tegas. Baik, jumpa lagi dengan podcast Metro Jambi Cerita Besok. Kali ini kita akan mengupas dua peristiwa yang mengguncang dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Satu di antaranya adalah kasus pengeroyokan guru SMK 3 di Tanjung Jabung Timur yang baru-baru saja terjadi. Kasus kedua adalah kasus dugaan kriminalisasi guru honorer SD di Pematang Raman. Kasus ini bahkan menjadi heboh hingga ditanggapi oleh Komisi 3 DPR RI, sehingga kasus ini diselesaikan di luar persidangan. Nah, kali ini kita akan mengupas satu persatu dua kasus dugaan pidana yang mengguncang dunia pendidikan. Hari ini juga Komisi 3 DPR RI berkunjung ke Jambi dalam rangka membahas permasalahan guru dengan siswa di Kabupaten Muara Jambi. Untuk kita ketahui bahwa kasus guru honorer ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan kekerasan terhadap anak didik siswa atau pelajar SD yang ketika itu melakukan penegakan disiplin di sekolah, yaitu penertiban terhadap rambut siswa yang gondrong atau panjang dan berambut pirang. Namun salah satu siswa ada yang menolak sehingga terjadilah pemukulan oleh oknum guru tersebut, sehingga oleh orang tuanya dilaporkan ke pihak kepolisian dan menjadi tersangka. Dan ini menjadi viral sehingga diadukan ke Komisi 3 DPR RI. Nah, hari ini kita ingin tahu ya, karena hari ini bersama kita ada wartawan provinsi Iksan ya, dan juga wartawan liputan Polda Jambi dan Pengadilan Agus Suprianto. Nah, hari ini kita ingin tahu apa bahasan atau kunjungan dari DPR Komisi 3 DPR RI hari ini ke Polda Jambi. San. Oke, kunjungan Komisi 3 DPR RI tentu saja ya dia melakukan kunker spesifik wilayah hukum Polda Jambi. Nah, hasil dari kami doorstop tadi bersama Komisi 3, mereka membicarakan tentang program maupun hal-hal yang dikerjakan, terutama pelaksanaan KUHP dan KUHAP yang baru. Itu tadi. Itu terkait dengan kasus guru honorer itu. Iya, guru honorer maupun yang di Tanjab Tim. Oh, itu Tanjab Tim. Jadi ada dua kasus yang menjadi pembahasan, yaitu seperti yang kita tahu dua kasus guru tadi. Nah, apa tindak lanjutnya? Tindak lanjut dari Komisi 3 DPR RI, hasil pertemuan tadi terutama yang untuk guru honorer tersebut ya, untuk kasus Ibu Tri Wulansari, guru honorer SD 21 Desa Pematang Raman. Nah, itu sudah dinyatakan selesai. Ya, melalui
KUHP ataupun KUHP baru itu tadi. Ya, ada restoratif justice ya. Ya, betul. Nah, dan juga Komisi 3 DPR RI ini memastikan bahwasanya guru tersebut ditetapkan sebagai tersangka tidak ada hubungannya dengan perkara suaminya. Oh, suaminya Ya. menjadi tersangka juga dalam Betul. perkara lain ya. Ya, Ya. Tidak ada hubungannya. tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan sama Betul. sekali. Tidak ada Sehingga untuk kasus suaminya tetap lanjut, untuk istrinya tetap dihentikan ya. dihentikan untuk kasus yang istrinya itu tadi. Jadi kunjungan tadi siapa saja yang hadir? Yang hadir itu tentu saja dari Kepala BNNB Provinsi, Mm-mm. Kajati, tentu saja ada Kapolda dan juga jajaran yang hadir di sana. Ya, untuk membahas, membicarakan terkait kasus guru honorer SDN 21 Desa Pematang Raman dan juga guru di Tanjung Jabung Timur. Oh, dalam pertemuan tadi gurunya dihadirkan enggak? Sepertinya kalau saya lihat tidak ada sih. Tidak ada. Ya, soalnya pertemuan itu ya sepertinya seperti tertutup. Tertutup. Iya. Berarti antara mereka saja kan. Ya, soalnya kami sebagai jurnalis hanya menunggu di luar. Setelah mereka keluar, barulah kami jurnalis hanya melakukan doorstop tadi kepada Komisi 3. Ya. Jadi memang saya mendapat informasi memang kasus ini kemarin setelah dinyatakan dihentikan atau SP3 ya. Iya. SP3 dengan persetujuan antara kedua pihak telah berdamai, kan ada perdamaian ya, Iya, antara betul. si pelapor dengan terlapor. Dan itulah sebagai pertimbangan untuk di SP3 kan. Namun informasinya kalau dulu SP3 atau penghentian perkara di luar pengadilan cukup dilakukan itu saja. Tapi dengan KUHP yang baru ini, ya kan, ya harus ada penetapan dari pengadilan negeri setempat. Jadi setelah 3 hari itu harus ditetapkan oleh pengadilan negeri setempat baru, kemudian dianggap sah. Betul. Ya kan? Jadi memang menjadi putusan hakim, kan. Iya. Terus untuk kasus suaminya seperti apa? Nah, kalau untuk suaminya sendiri, hasil pembahasan atau pertemuan Komisi 3 bersama Kajati maupun Polda Jambi, hasil diskusi itu tidak ada hubungannya penetapan tersangka guru tersebut dengan suaminya. Tapi Komisi 3 meminta penyidik maupun penuntut umum untuk menuntaskan kasus ini. Berarti tetap lanjut ya? Berarti tetap lanjut itu. Ya. Memang kalau untuk kasus, saya mendapat informasi bahwa kasus suaminya ini memang terkait dugaan tindak pidana, dugaan pidana dengan perusahaan plasma sawit. Jadi kan mungkin ada perjanjian yang mungkin tidak disepakati soal itu, sehingga kasus ini dilaporkan ke Polda Jambi dan suami si Ibu Tri tadi namanya Ahmad Kusai ditetapkan sebagai tersangka. Nah, memang kasus ini sudah cukup lama. Kalau kasus yang istrinya tadi seorang guru honorer itu terjadi di 1 Januari 2025. Udah lama sekali. Udah lama memang. Ya, sehingga kasus ini tidak naik ya. Betul. Berkasnya pernah masuk kemudian dikembalikan. Pernah masuk Sudah pernah masuk ke kejaksaan, kemudian dikembalikan ke pihak kepolisian atau ke penyidik untuk dilengkapi sampai akhirnya terjadi seperti ini, heboh kan? Iya. Seperti ini. Nah, untuk kasus suaminya itu, kalau menurut informasi yang kita dapat itu sekitar akhir 2025. Mungkin dia tetap sebagai tersangka, bahkan dari informasi yang kita dapat di dokumen pengadilan itu dia bahkan sempat mengajukan pra peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Jambi. Tapi ya kan tidak sempat langsung disidang, tidak sempat masuk ke persidangan itu tadi. Tapi permohonan pra peradilan itu kemudian dicabut oleh pemohon sendiri.
Nah, kita nggak tahu apa alasannya, tapi informasi yang kita dapat bahwa pencabutan itu dilakukan karena perkaranya sudah masuk ke persidangan pengadilan negeri Muara Jambi. Tapi dalam SIPP yang kita lihat di pengadilan negeri Muara Jambi itu belum ada, tidak ada data soal itu. Ini kita nggak tahu juga apakah nanti ini kan penyidikan di Polda Jambi, ya kan, masih bergulir. Apakah ini sudah dilimpahkan atau belum? Nanti kita tunggu perkembangan selanjutnya itu tadi. Tapi sudah dipastikan ya, ini akan dituntaskan. Iya. Ya. Pernyataan dari anggota Komisi 3 seperti itu. Akan dituntaskan. Dituntaskan kasus ini. Nah, bagaimana yang kasus yang SMK Tanjab Tim, Gus? Iya Bu ya, kalau untuk yang kasus ini ya yang viral beberapa waktu yang lalu yang kejadiannya pada hari Selasa 13 Januari 2026 ini itu tadi itu sudah dilakukan pemeriksaan. Bertepatan dengan kunjungan DPR RI ya? Bertepatan dengan kunjungan DPR RI juga dilakukan pemeriksaan ini. Cuman memang terpisah Bu ya, terpisah dengan kunjungan. Nah, pemeriksaan ini dilakukan sejak pukul 9 tadi. Pukul 9 pagi. Ini kan ada 2 laporan. Ya kan? Satu pelapornya adalah Pak Guru Agus Saputra. Kemudian ada pelaporan. Yang ketiga ya pelaporan dari siswa. Nah, yang diperiksa ini yang mana? Laporan ya, kalau mana? menurut keterangan yang kami terima yang kami dapat baik itu melalui kuasa hukumnya, itu menjelaskan bahwa mengenai laporan yang disampaikan oleh siswa tersebut, yaitu MLP ya. MLP. Nah, laporan ini sebagai tindak lanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan tadi dengan beberapa hasil yang disampaikan tadi. Jadi berapa orang yang diperiksa? Untuk pemeriksaan tadi, selain daripada si pelapor, keterangan dari kuasa hukum, juga ada pihak UPTD dan kalau UPTD itu UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten. Ya. Dan juga pihak ini ke orang tua Agus. Orang tua dari pelapor. Oh, dari siswa ya. Dari siswa. Kalau dari dinas pendidikan belum. Dinas pendidikan tadi kami tidak melihat, tidak melihat kehadiran dari mereka. Memang sebelumnya sempat disebut sempat dalam komunikasi kami. Namun fakta di lapangan kami cek itu tidak nampak Bu ya. Ini jadi pemeriksaan ini permintaan keterangan ya. Permintaan keterangan mengenai laporan yang disampaikan pada 19 kemarin. Nah, orang tuanya hubungannya apa? Dia kan yang melaporkan. Orang tua sebagai pelapor, bukan siswa. Si MLP. Kan dia tidak bisa, siswa ini tidak bisa melapor, maka pihak orang tua lah yang melapor dengan pendampingan kuasa hukumnya tadi. Hasilnya apa? Nah, dari hasil pemeriksaan tadi, menurut keterangan dari kuasa hukum ini, itu menjelas mengenai kronologis kejadian pada saat itu, yang terutamanya tentu yaitu mengenai adanya peristiwa tamparan, kemudian peristiwa si siswa ini menyuarakan keluhan dari kawan-kawan yang meminta si guru Agus ini untuk meminta maaf. Kemudian juga itu ada mengenai pembawaan sajam tadi. Yang 2 sajam itu. Iya. Nah, itu yang dari hasil pemeriksaan tadi ya. Nah, kalau dari keterangan-keterangan ya ataupun informasi-informasi yang kita dapat di lapangan, baik itu mengenai video dari pihak sebelah dan pihak sebelah, nah, itu cukup menarik Bu ya kalau digabungkan dengan peristiwa-peristiwa ini, terkhususnya untuk laporannya. Yang pertama ini kan sebelum ini juga beredar video ya, setelah adanya video awal mengenai kejadian peristiwa kericuhan itu juga muncul klarifikasi dari pihak guru Agus Saputra. Salah satunya yang menyatakan bahwa si siswa ini itu menyebut ataupun memanggil dengan si guru Agus ini dengan kata-kata yang tidak sopan. Berbeda dengan siswa. Siswa ini menjelaskan seperti yang dalam podcast kita kemarin, itu menjelaskan bahwa si
siswa ini menegur kawannya yang sedang ribut pada saat Di itu dalam kelas. dalam kelas Ya. pelajaran penjaskes. Kebetulan si guru Pak Agus ini melintas Dan mendengar kata tersebut, si guru ini masuk kemudian memanggil siapa yang memanggil dia. Nah, ini berbeda nih. Iya, iya. Berbeda dengan keterangan si Agus antara kedua belah pihak. antara kedua belah pihak. Tapi kalau untuk secara skenario bahwa si guru ini masuk dalam ruangan, itu memang ada, bahwa si siswa ini sempat memanggil, itu memang diakui, memang ada. Begitupun dengan tamparan, itu juga diakui oleh pihak guru. Namun berbeda dengan berbeda dengan pandangan dari siswa dan pandangan dari guru. Guru ini mengatakan bahwa itu bukan tamparan tetapi untuk mendidik. Dia untuk tidak menegur, mungkin istilahnya saya menampar siswa saya sendiri. Tapi pengakuannya dibantah oleh siswa bahwa itu adalah tamparan dan pemukulan. Nah, itu kita lihat nanti bagaimana hasil penyelidikan seterusnya kan. Bagaimana tadi pertemuan tadi kan? Apakah anggota DPR RI juga menyoroti kasus yang guru dengan siswa di Tanjab Tim ke sana? Ya, hasil pertemuan di Polda Jambi tadi juga menyoroti ya peristiwa guru antara siswa di SMK 3 Tanjung Jabung Timur. Tadi juga sempat dibahas di dalam forum tersebut. Sempat dibahas ya? Ya, sempat dibahas. Dan Komisi 3 juga menyarankan kepada pihak polisian ya untuk menyelesaikan kasus itu dengan baik dan seksama. Komisi 3 juga menyarankan untuk menyelesaikan kasus tersebut menggunakan KUHP dan KUHP baru untuk menyelesaikan kasus ini. Berarti Silakan ada dipakai. kemungkinan untuk diselesaikan secara restoratif justice. Kemungkinan begitu. Perdamaian. Ya, kalau melihat pernyataan dari anggota Komisi 3 DPR RI. Cuman kalau kita lihat perkembangan sejauh ini, mungkin dari dinas atau dari pihak pemerintah provinsi sendiri, apa kira-kiranya kalau dengan kasus ini? Nah, dengan kasus ini juga kemarin sekitar 2 hari yang lalu lah saya komunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan mereka menginginkan kasus ini diselesaikan secara keluargaan ataupun berdamai dengan baik lah seperti itu. Dan mereka juga akan segera memanggil kedua belah pihak ini untuk dipertemukan gitu, untuk dimediasi. Biar clear lah seperti itu kan. Nah, tentu saja kalau dari pihak kepolisian juga terutama Polda Jambi sedang terus melakukan penyelidikan lah dengan memeriksa saksi-saksi itu tadi sendiri. Ya, itu kan karena pelaporan itu adalah hak. Betul. Hak dari setiap orang Indonesia berhak untuk melaporkan. Nah, itu juga yang ditempuh oleh kedua belah pihak ini, baik siswa maupun guru. Nah, tadi juga kan pihak pelapor dari siswa sudah dimintai keterangan, termasuk orang tuanya juga ya Gus ya. Mungkin ada keterangan dari pihak orang tuanya Gus, atau memberikan sinyalmen bahwa kasus ini akan diselesaikan secara keluargaan atau bagaimana Gus? Ya, memang kalau dari hasil pertemuan tadi, memang kalau untuk wawancara itu memang kami langsung melalui dari pihak kuasa hukumnya diwakili oleh kuasa hukum. Memang kami sempat menanyakan mengenai persoalan ini, apakah dari pihak sebelum ke keluarga itu kami juga menanyakan mengenai dari pihak si guru tersebut, apakah oknum guru tersebut ini meminta maaf kepada si siswa ini ataupun keluarga siswa. Dari kuasa hukum siswa ini menyatakan bahwa pihak sebelah ataupun pihak guru Agus ini belum ada permohonan maaf kepada pihak mereka. Berarti mereka masih menunggu permohonan maaf. Mereka masih membuka istilahnya pintu. Kalau memang pengen berdamai selesai sudah. Begitupun yang disampaikan oleh siswa kemarin yang memang siap berdamai, dia pengen kembali sekolah. Tadi juga dijelaskan bahwa kita memang masih menunggu hal ini. Memang yang salah satu yang sudah pernah mengkomunikasikan dengan pihak mereka
yaitu pihak kepala sekolah. Iya. Namun mereka juga tetap menunggu. Tapi sampai saat ini itu belum ada tindak lanjut. Tindak Ya. lanjut. Belum ada Dari pihak guru Pak Agus sendiri apakah sudah dikonfirmasikan soal hal itu? Memang kami beberapa waktu belakangan ini Kemarin. ya, kemarin itu sempat mendatangi kekeluargaan ataupun di tempat tinggal si guru Agus ini. Pak Guru ya. Nah, itu khususnya di Jambi. Nah, dari pertemuan itu saat itu memang kondisinya Pak Guru Agus ini sedang di luar. Kabarnya menurut keterangan dari kakak dari si Pak Guru Agus ini itu sedang ada pemeriksaan di dinas provinsi. Nah, banyak cerita nih kami setelah cerita yang menarik. banyak yang menarik dalam pertemuan itu. Waktu itu memang kami berdua dengan wartawan Metro Jambi juga. Kemudian kami ulik-ulik mengenai bagaimana sih sikap dari Pak Guru Agus selama ini, baik ini ngulik dengan siapa? Dengan kakak beliau, kakak si Guru Agus ini, si keluarga. Kebetulan beliau yang menyebut kami cerita-cerita dengan beliau. Nah, di sanalah kami mengetahui bahwa sebenarnya memang si sosok Pak Guru Agus ini adalah orang yang memang benar-benar pendidik. Seorang pendidik. Pendidik yang gimana ya, kalau kita ceritakan itu dia tidak yang namanya sumpah sebagai pendidik itu memang dijalani, melekat dengan dia. Bahkan kata si kakak Pak Guru Agus ini menyatakan, sudahlah siapa yang mau belajar sudah, jangan dipaksa. Kalau bawaan dari si Guru Agus ini nggak mau, dia pengennya kalau memang mengajar ya mengajar supaya ini sebagai contoh untuk para siswa didiknya. Nah, hal ini juga menurut keterangan dari kakak Guru Agus ini, itu juga yang diterapkan oleh Guru Agus ini kepada keponakan-keponakannya di rumah. Dia memang tegas. Jadi dia tidak hanya mengajar tapi ingin mendidik. Memang pendidiknya. Kebapak-bapakan ya. Karakternya bukan memang keibuan ya. Kebapakan memang ada sesuai itu. Memang ada. Memang lebih ini tegasnya kalau dari segi mendidik. Beliau lebih serius. Itu lebih menurut serius, keterangan dari keluarga. Betul. Memang pada saat itu kami belum sempat ketemu dengan beliau. Nah, kami juga untuk mengkonfirmasi ya apakah ada penyelesaian dan lain sebagainya. Namun pihak keluarga juga sempat menyampaikan ya kalau bisa selesai ya selesai. Berarti artinya mereka membuka juga apakah juga ini perdamaian. Terjadi miskomunikasi dan lain sebagainya. Namun kemarin itu dalam video yang kita dapat itu juga sempat mengenai adanya pertemuan pertemuan antara guru pihak siswa dan Guru Agus itu yang itu. Nah, mediasi. Namun alasan Guru Agus dalam video yang kita dapat itu menyatakan bahwa Guru Agus meminta jaminan keselamatan ataupun jaminan nyawanya. Itu sampai dia ngomong seperti itu. Artinya saking takut. Ya, memang ada beberapa hal yang sebenarnya harus kita konfirmasikan dan itu sudah kita lakukan, sudah kita coba lakukan. Beberapa hari setelah berita ini viral, Metro Jambi juga sudah mencoba untuk beberapa kali menghubungi pihak keluarga Pak Agus termasuk Pak Agus sendiri, tapi belum ada respon ya. Mungkin belum ketemu langsung atau mungkin belum ada waktunya ya kan. Karena memang kasus ini masih fokus kan untuk menyelesaikan kasus ini. Kemarin juga wartawan kita juga sudah datang ke kediaman Pak Agus, yaitu rumah kakaknya di Kota Jambi. Juga beliau tidak berhasil kita temukan karena beliau menurut keterangan keluarganya dia sedang keluar dan mungkin waktu itu lagi dinas pendidikan ya, atau dipanggil atau seperti apa, itu kita masih mencari informasi tentang itu. Nah, saat ini ya kita lebih fokus kepada kasus antara siswa dan guru di Tanjung ya, karena peristiwa pidana, kasus pidana terhadap guru Tri Wulansari dengan muridnya mungkin sudah kita anggap selesai kan? Memang sudah selesai kan. Nah, sekarang ada kasus yang masih antara guru dengan siswa yang belum selesai, yaitu kasus Pak Agus tadi dengan siswanya. Nah, ini kan juga menjadi perhatian banyak orang, termasuk pemerintah sendiri, pemerintah provinsi ya kan, termasuk dewan juga. Mungkin ada
desakan-desakan dari anggota dewan seperti apa, San? Oke. Kalau Tanggapannya. dari tanggapan dari anggota dewan, ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fatah, ya dia terus aktif berkomunikasi dan mereka juga menekankan kepada pihak dinas terkait untuk segera mengambil tindakan. Ya kalau misalnya bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, ya diselesaikan dengan secara kekeluargaan tadi. Cuma pihak DPR ya berharap tentunya ini permasalahan ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan itu tadi. Keluargaan tadi ya. Nah, itu harapannya ya kan. ya, Agar tidak berlarut-larut. Ya, betul. karena ini kan akan juga menimbulkan presiden buruk juga bagi dunia pendidikan Provinsi Jambi kan. Terus Tapi apa masukannya, San? saat saya tanya, ini kan udah 2 kejadian nih antara guru dan siswa. Apakah DPR akan membuat pansus? Nah, beliau bilang itu dia akan melihat dulu perkembangannya seperti apa nantinya. Ya, kalau tidak selesai Ya. kalau berlarut ya. Betul. Kalau misalnya ditemukan ada permasalahan baik dari sistem pengajaran yang ada ataupun dari sistem peraturan yang ada, itu menurutnya mungkin perlu dibuat pansus. Kalau memang ini hanya murni kesalahan dari oknum guru dan juga karakter-karakter para siswa, ya mereka menyerahkan itu kepada dinas terkait ataupun kepada pihak kepolisian itu tadi untuk menyelesaikannya itu. Kan pansus itu kan berkaitan dengan mungkin ada sistem yang salah atau apa, maka perlu ini. Kalau ini kan sepertinya murni peristiwa pidana ya kan. Peristiwa pidana pengeroyokan, konflik antara guru dan siswa gitu. Tapi ini kita tunggu ya, nggak seperti apa akhirnya atau endingnya dari kasus ini. Mungkin dari dinas pendidikan sendiri apa kira-kira yang sekarang yang dilakukan? Dari pihak dinas pendidikan ya juga yaitu tadi berusaha masih melakukan pemanggilan ya. Ya, terutama yaitu tadi pemanggilan pihak dinas pendidikan masih mengatur jadwal lah itu tadi untuk mempertemukan kedua belah pihak baik guru maupun siswa untuk dilakukan mediasi lah. Supaya permasalahan ini biar clear, biar selesai itu tadi. Ya memang banyak pihak menginginkan itu agar kasus ini diselesaikan secara keluarga. Betul. Nah ini kan pihak keluarga juga menginginkan itu, cuma mungkin tidak ada ya masih menahan ego masing-masing lah mungkin kan siapa yang mau duluan ini. Polda juga memfasilitasi itu kalau mereka mau berdamai. Ini cuma itu saja sebenarnya soal ego kan. Betul. Siapa yang mau dulu? Guru kalau dirasa ya mungkin perasaan Pak Agus mungkin kira-kira nggak mungkin saya guru minta maaf sama siswa duluan kan, iya kan? Begitu juga siswa mungkin merasa sebenarnya gitu kan. Tinggal bagaimana nanti siapa, mudah-mudahan mereka mau berdamai dan membuka itu. Betul. Nah, selain melakukan pemeriksaan ini Gus, pemeriksaan terhadap siswa, permintaan keterangan lah ya, saat ini masih permintaan keterangan. Apa lagi yang akan dilakukan oleh penyidik Polda Jambi dalam waktu dekat ini? Tadi setelah kami melakukan konfirmasi dari pihak kuasa hukum ya, menurut pengakuan dari kuasa hukum itu ini akan dilakukan lagi di hari Senin mendatang. Begitupun juga dengan pengakuan UPTD, yaitu akan dilakukannya pemeriksaan cek psikologis dari anak tersebut. Menurut kuasa hukum, pengecekan psikologis terhadap peristiwa ya, terkhususnya untuk kejadian adanya pembawa sajam, pengejaran dari sajam itu sangat perlu dilakukan karena melihat bagaimana sih kondisi anak ini, dan itu akan dilakukan pada hari Senin mendatang dan ini diakui oleh kedua. Jadi dilakukan di mana tuh? Pada biasa ya, setahu kami kalau lazimnya lazimnya waktu di Polda Jambi itu biasanya dilakukan di Subdit Renata. Tapi kita tidak tahu ya seperti apa untuk yang ini. Cuman setahu kami ya di sana. Tadi juga disebutkan bahwa ini dilakukan di Subdit Renata. Jadi apakah setiap anak-anak yang pelapornya anak-anak dilakukan pemeriksaan psikologis atau ini permintaan dari kuasa hukumnya? Ini karena berkaitan dengan pelaporannya, Bu ya. Mengenai pelaporannya yang tadi adanya sajam tadi. Oh, adanya ini ya. Perilaku sajam senjata tajam yang dilaporkan oleh pihak
siswa. Itu menurut keterangan dari kuasa hukum. Ya. Nah, selanjutnya ada informasi lain, Gus, mungkin di lapangan? Kalau untuk sejauh ini cuman itu informasi yang kami dapat, Bu, ya. Tapi untuk pemeriksaan saksi-saksi yang dari pelapornya Pak Agus, ada informasi mungkin? Itu belum ada, Bu, ya. Itu belum ada informasi mengenai persoalan tersebut. Baru pelapor ya, pelapor siswa ini. Baru ya, dari pihak siswa menindaklanjuti mengenai laporan dari siswa tadi. Terima kasih sudah menonton podcast Metro Jambi Cerita Besok. Jangan lupa untuk lebih lengkapnya baca di Harian Pagi Metro Jambi terbit hari Senin tanggal 26 Januari 2026. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.